Semua saya bongkar kali ini untuk menjadikan daya hisap lebih bagus ya. Jadi di sini harus kita bersihkan. Kemudian untuk ini seal kali ini yang sudah kayak begini, jadi harus bersihkan dulu semuanya. Oke, dan caranya saya sedikit pakai ini ya, jadi pakai deterjen ya, supaya membuat kemudahan untuk melarutkan. Jadi pertama kita usap-usap dulu semuanya, dan jangan lupa juga untuk yang ini. Oke, jadi ini kelihatan. Kita bersihkan. Di sini biasanya yang menjadikan macet ya. Sini yang menjadikan macet untuk silnya biasanya lengket, karena di sini banyak kerak dan kotoran. Jadi ini kita bersihkan ini dulu. Jadi supaya kerak-kerak di dalamnya, jadi permukaan ini, permukaan seal ya. Untuk permukaan seal di sini, jadi yang putih ini ya, warna putih ini jangan sampai rata dengan kotoran, karena warna putih ini harus lebih menonjol dari dasar ini. Makanya solusinya kita harus bersihkan di sekeliling ini. Biasanya yang menjadikan macet karena warna putih ini, warna cincin warna putih ini sudah rata dengan kotoran, maka dia terjadi lengket. Oke, solusinya kita harus bersihkan ini. Buatlah cincin di dalam sini harus lebih tinggi permukaannya, lebih tinggi permukaannya, sehingga dia betul-betul bertempat pada fungsinya. Oke, jadi dengan cara membersihkan, kalau menurut pengalaman saya, biasanya saya tidak perlu untuk membuka kalau tidak diganti. Nah, untuk kenapa ini harus perlu diganti? Misalnya seal itu rusak, kalau di sini masih layak pakai, artinya belum ada kerusakan, pecah atau gimana, itu yang perlu diganti. Kalau tidak pecah, masalahnya di sini adalah jenis bahannya adalah tidak bisa habis ya, tidak bisa aus. Di sini bahannya luar biasa, karena di sini termasuk bahannya termasuk apa ya, seperti keramik ya, dia bisa pecah dan permukaan halus. Nah, di sini inilah yang perlu kita bersihkan di sekelilingnya. Masalahnya di sini kalau dia permukaannya sama dengan alas ini, dia bisa menjadikan macet. Oke, jadi cuman ini biasanya yang menjadikan seal lengket. Jadi cincin yang ada di dalam sini ini adalah rata dengan kotoran. Cincin ini biasanya rata dengan kotoran, makanya dia
bisa terjadi macet. Oke, lanjut. Ya, lewer malah. Oke. Di sini kalau sudah posisinya seperti ini ya, nampak ya. Jadi seperti ini posisinya, cincin ini harus lebih tinggi dari alat. Cincin ini harus lebih tinggi daripada alas karetnya. Oke. Dan sekarang sudah ready. Oke, lanjut yang lainnya. Oke, di sini sudah oke. Sudah oke. Kita singkirkan dulu. Kemudian saya lanjutkan pencucian pada silnya ya. Silnya di sini ya. Di sini kita harus bersihkan sama. Jadi kerak-kerak ini harus kita hilangkan. Supaya apa? Dia tingkat cara kerjanya karetnya dia bisa lentur kembali. Nah, disinilah yang menjadikan kotoran-kotoran ini yang menjadikan tidak efektif pada sil. Jadi kita hanya berlisihkan saja. Kalau ini masih tebal ya, di sini kalau masih tebal, ketebalan ini, kalau masih tebal dan tidak retak, tidak pecah, di sini wajib kita bersihkan saja, tidak perlu kita ganti. Oke, lanjut cara pembersihan. Kita harus lepas begini. Dan untuk ini, untuk pegasnya atau pernya, kita harus juga bersihkan sampai bersih kotoran. Oke, sudah bersih, siap. Oke, sudah. Kemudian melanjutkan yang silnya. Ini juga harus bersih dari kotoran. Kalau sudah bersih, jadi supaya bermanfaat tingkat karetnya. Dan di sini ada per ya, per kecil ini ya. Ini juga bermanfaat penting. Ini juga harus Anda bersihkan, Anda lepas. Ini lepas, kemudian bersihkan. Karena di sini kalau bersih, dia sistem cara kerjanya adalah lebih efektif daripada ada kotoran, tidak terganjil kotoran. Oke, di sini nampaknya hal sepele, namun dia berperan penting adalah ini silnya, karetnya. Dan di sini harus Anda bersihkan ya. Di sini harus bersih dari kotoran. Guna apa? Dia berfungsi kembali normal. Sistem karet kelenturannya kalau dia bersih. Oke, lanjut, kita pasang kembali karet kecilnya. Jadi ini adalah peran penting namanya sil ya. Oke, di sini adalah fungsi dari sil itu adalah di sini. Di sini adalah yang merapatkan dengan as. Kalau di sini adalah yang mengunci dengan cincin yang warna putih tadi. Oke, lanjut. Ini sudah bersih. Oke, jadi proses ini adalah menjadikan tekanan atau daya isap yang lebih kencang lagi kembali seperti semula. Oke, jadi cuman dengan cara ini pompa air Anda sudah bisa menjadikan jring lagi atau kembali seperti semula. Oke, sudah bersih semuanya. Kemudian ini juga, jadi cuman dengan cara ini pompa air Anda sudah bisa kembali sempurna. Oke, setelah semuanya bersih, kita selesai mencucinya. Oke, selesai. Oke, jadi kita bilas semuanya. Oke, sudah kita bilas, kita singkirkan lagi. Ini juga kita bilas, singkirkan silnya ini juga.
kita kembalikan, sudah posisi bersih, supaya dia sistem kelenturan karetnya bisa kembali normal lagi. Oke, ini jadi tidak perlu ganti karena permukaan ini masih bagus, di sini masih tebal, masih sangat berfungsi. Oke, bersih. Oke, lanjut kita mulai pemasangan kembali. Oke, sebelum melakukan pemasangan semuanya, kita pastikan apa yang kita pasang di sini semua adalah ready. Jadi pertama ini adalah impeller ya. Impeller ini supaya dia mudah masuk ke sini ya. Impeller ini supaya dia bisa mudah masuk ke sini. Nah, ini usahakan sebelum Anda melakukan pemasangan. Dan biasanya untuk yang paling ujung di sini, biasanya ada sedikit dia cacat ya. Dia cacat kena pukul atau kena apa di sini, kita perlu tata kembali dengan cara kita pakai gerinda. Jadi guna apa? Kemudahan untuk impeller masuk. Oke, kita pakai gerinda dan ini kita putar dulu, tancapkan. Oke, sudah muter, kemudian gerinda. Oke, dan kita di sini harus gerinda ya. Kita cabut. Oke, setelah itu kita persiapkan lagi amplas di sini. Kita harus mengamplas ini pakai 1500 atau pakai 2000 atau berapa, yang penting halus. Kita putar lagi, kita amplas ya. Ini apa? Finishing ya, ini termasuk ya. Finishing, cara membuat as itu supaya seperti baru lagi. Jadi warnanya juga bagus, kemudian kebersihannya bagus, dan dia halus. Nah, inilah setelah kita haluskan pakai amplas 1500. Jadi warnanya betul-betul gilap seperti baru lagi dan halus ya. Oke, ini pertama itu. Kedua, jadi supaya impeller bisa masuk dengan sempurna. Oke, lanjut mulai kita pemasangan, dan caranya adalah oke, ini kita pasang ini dulu. Setelah kita bersihkan, cincin sudah lebih di atas dari alas karetnya. Oke, kita pasangkan. Kita pasang dulu. Oke, baut. Dan sebelum Anda masukkan baut, di sini ada oli ya, oli, tutul oli, kemudian masuk. Kenapa? Supaya mudah masuknya. Oke, ini oli, apa ya, supaya dia mudah masuknya. Oke, jadi kita pasang ketiga bautnya. Oke, kita kencangkan secukupnya ketiga baut. Oke, setelah sudah, kita pasang seal yang setelah kita bersihkan. Oke, kita pasang, namun sebelumnya as kita kasih pelumas. Guna apa? Supaya asnya bisa, hasilnya tidak mudah cacat ya. Oke, caranya pemasangan seal. Jadi kita tutup ini, kita pasangkan begini dulu. Oke, kita pasangkan begini.
Di sini ada kotakan di sini. Kenapa? Kemudahan kita memasukkan. Oke, begini. Jadi di sini adalah supaya ada mengarah. Oke, setelah begini kemudian kita pasang snap-ringnya ya. Oke, snap-ring. Cara kita memasang snap-ring, kita harus pakai alatnya, pakai tang ya, tang snap-ring. Oke, kelihatan. Dan caranya kita tekan, masuk. Di sini kita harus menekan sampai bunyi suara ceklik ya. Nah, artinya di sini sudah terkunci. Kemudian lanjutkan pemasangan impellernya. Usahakan impeller di sini harus rata dengan ini ya. Impeller harus rata dengan ini. Oke, kelihatan ya. Kita masukkan impeller. Oke, di sini rata persis. Oke, sudah. Setelah sudah rata, di sini kita lanjutkan pemasangan tutupnya. Oke, tutup. Dan tidak usah pakai lem ya. Biasanya saya tidak usah pakai lem. Di sini cukup dengan vaselin ya. Saya di sini biasa pakai vaselin. Saya tidak biasa pakai lem karena di sini sudah ada seal karet ya. Jadi kalau saya biasa pakai vaselin ya. Oke, lanjut kita tempelkan ini. Jangan lupa ini mengarah ke atas, jadi tepat di posisi ini di atas. Di sini sudah ada. Oke, lanjut. Nah, gini caranya. Oke, setelah itu baut jangan lupa juga kita celupkan. Ini adalah oli, selalu kita celupkan begini. Oke, dengan oli. Di sini ratakan begini, sama-sama baut ratakan begini. Oke, masuk. Demikianlah caranya untuk pemasangan kali ini. Mudah-mudahan nanti dengan pembuktian bisa. Oke, setelah terpasang kita kencangkan secukupnya ya. Kita kencangkan secukupnya. Oke, ready. Oke, kemudian kita balik lagi, kita pasangkan ini kipas pendingin ya. Kipas pendingin jangan lupa kita pasangkan. Setelah kipas pendingin, kemudian cover pengaman dari kipas itu sendiri. Oke, oke, demikianlah. Oke, dan saya lanjutkan untuk cara mencoba atau pembuktiannya. Oke, lanjut. Oke, untuk mencoba kali ini, jadi ini saya tutup dulu. Ini adalah mengecek daya hisap ya, pengecekan daya hisap di sini. Ini saya tali kenapa? Supaya rapat aja untuk mengetes daya hisap di sini. Di sini nanti kalau sudah terhisap bisa meledak. Oke, kemudian kita isi air sampai penuh. Setelah ini terisi, oke, kita isi sampai penuh. Oke, sudah. Setelah sudah, kita coba. Oke, kita colokkan. Dan di sini lihat, di sini oke, pas tengah mas. Oke, di sini kita lihat, di sini semakin cekung ya.
Oke, lagi hitung. Artinya dia nanti mampu meledak. Kalau tidak mampu kita coba, ini tadi 2 ya, kita isi lagi. Coba kita isi lagi airnya karena mungkin kurang. Oke, kita coba colokkan lagi. Nah, oke, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.